kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca Ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ayo kita ambil air lagi. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama kan. Di video ya guys. Jadi harus bah. Tapi teman Rasul itu terperata arani muka sapa. Gak biasa mawon. Kalau lara rasa kenal jenengan gak kenal. Jadi di kalau biasa mawon. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah koros pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini rumah tenan ini, hakikat yang nopo khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Hampir sampai guys. Ya, kalau sudah begitu, misalnya ngeten ya. Ketika kulon moco diskusi ini utai perdebatan ini kali jago besi Jenar. Wow. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Tapi banyak. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Kotoran. Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu sebentar. Mikir kan juga. Rugi ke sujud bebadok be tangan. Jasad tem sebenarnya pun teh. Ora ana sing crito kowe nak sujud mergo jasad itu mau sebenarnya dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud be pangeran. Nak sujud be fisik ku rugi wong fisik sebenarnya. Mikir kali itu. Ayo kita. Orang bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi pas pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu mengingat. Yang jelas yang lain nggak datang orang menangis. Nggak jauh sih di sini. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mate. Mate itu balik ning penge. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu udah ada, cara ilmu hakikat dan orang mati itu udah ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa dulu. Aku udah apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roti. Asal roti mau tersiksa. Misalnya kiai pemangan adalah kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roti kenapa? Tersiksa. Tapi banyak. Mergo rong ra buta mangan, ra buta ngombe, gara-gara melok fisik. Paham ya? Bersama sejauh dari guru waras maksudnya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kulo nu mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lalu ketika ada sekarang hikam, wong ora tau mukasafah ora jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah mukasafah. Biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya pemangannya kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang kan ora butuh ragu kita. Paham kan? Ya butuh cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Jalan saja. Paham? Tapi karena dia nempel jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Rupanya itu ada 4. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah
Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal rumet tok roh melok. Paham gitu. Kita di roh ku napa melok rumet. Lah roh ya tersiksa ngaku ra butuh mangan, ya ra butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu dari Jalaluddin Rumi. Jangan nangis saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil muniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogya Solo ke Adanu jenenge manunggaling kawula. Jadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine terlalu nomor cara teorine sinten titik rugi kowe. Benar ya gendho. Kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat ini biar iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko ya ora salah bisa di Umar nggih ngoten. Umar sahabat top, tapi jak debat ada milih tak patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar rukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mama. Tak tenan keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang cara kowe pilih. Ambek Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang neh takok Umar. Apa malah aku mau sing Muhammad, sing Ali dikai keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye urusan dunya. Enteni iki. Entah dia melebut buat apa uang diputus Nabi orang mati. Buat apa mati? Weh. Mereka mantan nopo? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji percaya Nabi. Kan barang cara alis nggak percaya kan. Ramai cara alis kan. Orang bapak ini ya wajar nggak uji kok percaya Nabi nggak percaya lah gitu ya uji Muslim. Alis itu jujur. Ada jujur Nabi itu dia tenang alis jangan kau tenang tengok. Nanti pe bodoh. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses ini itu jujur. Mereka ning dinggo negeri wong pinter mimpin ra sukses wong pinter gampang maklum. Jadi nak guru kula urusan ilmu semi hakikat. Mon gitu. Jika kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Itu juga sama. Maksud Ki Ageng Pengge siapa masuk betul karena masuk akal. Kalau mereka nomor betapa nggak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, kemudian sekarang sama tak tanya, misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil. Jika mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Lalu kasus Bilal kita kok ya Bilal ketika murid-muridnya nangis sampai mati Bilal kita seneng aja dan nalfal akhibah Muhammad dan wakisbah gak usah mati malah seneng ketemu kekasih. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka yang soleh yang menempuh ilmu hakikat.
Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu saya Husain Sinten Al-Haddad. Baik-baik. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo. Oke, Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal apa? Syariat. Ya kalau bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi mau gedang dari awal ora tak kulit, ra itu jadi gedang. Paham ya? Meskipun kon apa dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa bayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Sawah Wah, ada. kekeringan gosok wae ra itu jadi nopo. Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini gitu. Mulane ya penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas aja omongi ngono iku ngakak-ngakak. Dari pangeran wis pirsa. Kowe nek klambi pangeran ora tentu ya rasa klambenan. Ora ono gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang? Wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Iya ada nabi Sunan Bonang. Aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu juga tenan. Mulane nak pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Ruwet to. Jawabannya. Beli tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji ya. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil. Wow guys, ada burung. Nah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean siji mesti ra kramat. Modele ora duwe bingung, rumet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fakir nak ketemu kiai-kiai di setengah jalan wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang, sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sing dina salat pas aku kok ora tau keramat. Wong ape buah utang tanggane keramat apane? Sing kono ngawur ngawur sontuan pirang. Meriang oleh syariat ngadep wong hakikat napa? Lan cukup mandi dadi wong syariat bahaya. Aku lho mboten ngarep. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agak. Ada orang itu guys. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat, terkenal keramat di dua tiang-tiang pakai. Ditantang kocok-kocok kalau wani, tantang aku tetap rawan nih. Mikir. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap konten simak, diuji, benatari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Assalamualaikum. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama gitu. Jadi harus bah. Tapi zaman Rasul Jenengku terperata arani muka sapa. Gitu biasa mawon. Kalau lah rasa kenal jenengan gitu kenal. Jadi di kalau biasa mawon. Ngajar ajaran nih. Saya legus gus nentunya tak ini mau turun tani mati, legus kok repot. Jawaban pulau terus ya. Sampai dari wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati yo saiki iku. Ora usah ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat nggak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah.
Lah kalau begitu jasad iki nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulane dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan terus. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro ndi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudi bi masyiatillah wa harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Nah, Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya nggak perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan